Baik, kita mulai kuliah pada kesempatan kali ini untuk mata kuliah Teknik Irigasi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Hari ini kita melanjutkan lagi topik pembahasan kita tentang irigasi mikro ya. Ini adalah bagian kedua. Setelah minggu lalu saya sudah menjelaskan dasar-dasar ya dan tipe-tipe tentang irigasi mikro. Termasuk sudah ada pengantar ya tentang bagaimana melakukan desain ya irigasi mikro. Nah, kita lanjutkan lagi ya bagaimana melakukan desain irigasi mikro khususnya nanti irigasi tetes ya. Nah, ini sudah mengingatkan kembali ya dari pertemuan minggu lalu ya sedikit ya ada overlap. Jadi untuk pertemuan minggu lalu untuk melakukan desain irigasi mikro ini ada beberapa langkah yang harus kita lakukan. Nanti di sini setidaknya ada beberapa persamaan yang akan kita gunakan. Kalau tidak salah, paling tidak 27 persamaan ya yang akan kita pakai. Ya, yang pertama adalah desain awal ya. Bagaimana kita nanti menyangkut tiga faktor utama. Yaitu yang pertama menentukan kebutuhan atau kedalaman puncak air irigasi berapa milimeter begitu. Kemudian penentuan interval irigasi ya, berapa hari intervalnya dan penentuan jumlah air total yang dibutuhkan untuk mengairi seluruh lahan ya. Nah, ini untuk menentukan tiga faktor utama ini ada beberapa tahap nanti yang akan dilakukan ya sebagai desain awal ini ya. Dan ini sebenarnya sudah saya jelaskan di pertemuan minggu lalu. Yang pertama adalah kita akan menentukan kedalaman bersih maksimum air per irigasi. Ya, di mana rumusnya kita menggunakan persamaan satu ini, ya MAD, ya manajemen atau maksimum ya allowable depletion. Ya, ini antara tabelnya nanti dalam bentuk persentase, ya dibagi 100 ya. Kemudian dikali PW, PW adalah persentase areal yang terbasahi dalam bentuk juga persentase juga. Kemudian dikali BD, BD adalah bulk density tanah. Ya, ini yang harus kita dapatkan dari sampling tanah. Kemudian dikali WA, WA adalah kapasitas tanah menahan air. Ini juga sama ya, kita bisa dapatkan dari sampling tanah ya, water holding capacity di sini ya. Dan dikalikan Z. Z adalah kedalaman perakaran ya, berapa meter ya. Tentu setiap tanaman memiliki kedalaman yang berbeda-beda. Nah, ini rumus pertama menghitung kedalaman bersih maksimum air per irigasi. Yang kedua, menentukan interval irigasi maksimum ya menggunakan data yang sebelumnya yaitu FXD yang sama dengan DX dibagi TD. Nah, TD ini adalah berdasarkan nilai transpirasi harian pada periode penggunaan puncak. Ya, transpirasi adalah air yang dimanfaatkan tanaman untuk eh, penguapan gitu ya melalui permukaan tanaman. Dalam hal ini adalah stomata tanaman. Ya, jadi secara sederhana ini adalah kebutuhan air untuk proses transpirasinya. Ya, nah bagaimana cara menentukan eh, transpirasi? Nah, kita bisa menggunakan pendekatan ini. Jadi sama dengan UD dikalikan 0,1 PD pangkat setengah ya atau akar PD. Di mana UD adalah penggunaan konsumtif hariannya, ya kemudian PD adalah persentase areal ternaungi kanopi ya pada masa penggunaan puncak. Nah, ini juga nanti kita bisa cari dari apa tabel di sini ya. Nilai persentase areal ternaungi kanopi pada penggunaan masa puncak. Nah, kemudian angka TD tadi kita pakai menghitung DN ya. DN adalah kedalaman bersih air irigasi yang diberikan pada setiap operasi irigasi dihitung menggunakan persamaan ya. Di mana FA adalah interval irigasi aktual ya dalam hari. Ya. Nah, kemudian ini penting.
ya supaya eh, tidak terjadi air yang terbuang sia-sia ya. Maka di sini ada kriteria yang harus diperhatikan dalam menentukan interval irigasi aktual. Maka pertimbangan aspek manajemen harus didasarkan pada nilai DN harus kurang dari DX. Ya, ini ya kriterianya. Ya. Sini kebutuhan air irigasi untuk setiap kali irigasi harus mempertimbangkan nanti rasio transpirasi dan jumlah air untuk pencucian. Ya. Dan maka nanti kita akan menghitung kedalaman kotor maksimum air irigasi yang harus diberikan di setiap irigasi akan menjadi persamaannya ini. Ya. Volume kotor air irigasi yang harus diberikan per tanaman untuk setiap operasi irigasi dihitung menggunakan persamaan ini. Ya. Jadi D ini sebagai perantara untuk menghitung G. G adalah volume kotor air irigasi yang diberikan per tanaman per operasi ya, liter per hari. Di mana SP dan SR ini jarak tanaman ya, jarak antar tanaman begitu ya. Sedangkan TR tadi ya, itu rasio atau nisbah ya, transpirasi dan jumlah air untuk pencucian ya pada periode puncak. LRT adalah ya kebutuhan untuk leasing ya, untuk leaching itu untuk pencucian ya. Nah, kemudian waktu yang dibutuhkan untuk pemberian air irigasi selama masa penggunaan puncak akan dihitung menggunakan rumus ketujuh ini yaitu TA sama dengan G dibagi NP kali QA. Di mana TA itu adalah lama irigasi selama masa penggunaan puncak sama dengan G ya ya sebelumnya tadi ya sudah kita hitung G volume kotor air irigasi ini ya dibagi NP jumlah emitter per tanaman ya. Kalau satu berarti cuma satu dikali QA. QA adalah debit emitternya liter per jam. Kemudian lajunya adalah kita sebut dengan IN ya. Laju irigasi IN sama dengan dibagi TA dikalikan FA ya. Dan yang terakhir, ini yang kita tentukan yang terakhir kemarin adalah menentukan kapasitas sistem yang dibutuhkan ya. Berapa debit ya. Sebenarnya ujungnya ini. Berapa liter per detik. Nah, ini dengan cara ya menggunakan rumus ini ya, 2,778 ini faktor konversi ya. Dikalikan A adalah luasnya, QA adalah tadi yang sudah kita hitung sebelumnya ya. QA tadi adalah eh maaf mana tadi QA. Nah, ini debit emitternya ya, debit emitternya dibagi NS ya adalah jumlah stasiun yang dioperasikan. Misalnya kita ada beberapa stasiun ya dikalikan SL adalah jarak antar lateral, kemudian dikalikan S adalah jarak antar penetes atau antar emitter dalam satu lateral. Ini kita dapat kapasitas sistem. Nah, ini langkah awal, desain awal ya yang harus kita lakukan. Nah, berikutnya adalah kita memasuki ke tahapan kedua adalah membuat rancangan tata letak. Jadi ini adalah sebenarnya materi awal di minggu ke-13 ini adalah menentukan rancangan tata letak ya sampai nanti menentukan kebutuhan daya ya pada pompa yang harus di apa penuhi begitu. Nah, ini setelah desain awal kita masuk ke rancangan tata letak. Nah, untuk mendapatkan suatu rancangan yang berhasil, maka pertimbangan mengenai faktor tanaman, faktor tanah, dan karakteristik penetes ini harus diintegrasikan dalam suatu sistem yang sesuai dengan bentuk dan topografi lahan. Tata letak ya subunit ya tergantung pada jarak penetes, jarak tanaman, debit penetes rata-rata ya, dan variasi head tekanan yang diinginkan. Jumlah stasiun operasi yang dibutuhkan, panjang baris tanaman, ya, topografi dan batas lahan. Nah, ini yang dibutuhkan ya. Sedangkan tata letak akhir subunit yang ideal memiliki beberapa kriteria, di antara adalah jumlah unit subunit dan titik pengontrol debit atau tekanan ini seminimum mungkin. Tata letak saluran utama yang ergonomis dan ekonomis, keseragaman pada sistem aliran,
konfigurasi subunit yang seragam, serta variasi head yang diizinkan. Ya. Ini adalah berkaitan dengan rancangan tata letak. Yang berikutnya adalah bagaimana kita menentukan tipe dan hidrolika penetes. Nah, ini agak cukup panjang nanti ya. Berdasarkan cara penempatannya, ya ini sudah pernah saya sampaikan minggu lalu bahwa penetes atau emitter dapat dibedakan atas dua bagian yang berupa line source ya ataupun point source. Nah, termasuk dalam tipe point source di antara adalah penetes long path, source orifice, vortex, dan pressure compensating. Ini jenis-jenis emitter ya. Jenis-jenis penetesnya dalam bentuk point source. Nah, penetes yang termasuk line source antara porous pipe, double walled pipes ya, shocker horse, dan porous plastic tube. Ini jenis-jenis bentuknya line. Ya, line itu berarti garis ya atau ini. Kalau point berarti titik begitu. Nah, di sini kita akan menggunakan persamaan 10 untuk menentukan hubungan antara debit pengeluaran dengan tekanan operasi pada sebuah penetes ya, di mana Q adalah debit keluaran penetes tadi, liter per jam, atau sebelumnya itu adalah QA ya. Sama dengan KD adalah koefisien debit, dia dikalikan HX, HX adalah apa namanya head tekanan operasi. X adalah eksponen debit ya, maksudnya ini fungsi dari debit gitu ya. Nah, X ini dihitung seperti ini ya. Penentuan koefisien debit dan eksponen debit pada sebuah penetes dapat menggunakan persamaan ini. X sama dengan log ya Q1 dibagi Q2. Q1 adalah debit penetes pada tekanan operasi H1. Q2 adalah debit penetes pada tekanan operasi H2 dibagi log H per log H1 dibagi H2. Ya, H2 berarti head ya tekanan. Ini untuk menentukan X ya. Nah, di sini hal-hal yang harus diperhatikan untuk pemilihan penetes adalah lebar pembasahan, kebutuhan air tanaman, ya, debit penetes maupun nanti kualitas air irigasinya. Oke, nah berikutnya ini hidrolika jaringan perpipaan, ya. Kita tahu setiap ada aliran yang melewati pipa, tentu akan ada friksi atau friction loss, ya, atau Mayer loss yang kita sebutnya, ya. Nah, di sini, ya, maka kita memperhatikan hidrolika jaringan perpipaan. Nah, berikut ini sajikan beberapa persamaan yang biasa digunakan dalam menentukan kehilangan tekanan akibat friksi atau friction loss ya, yang kita sebut sebagai Mayer loss biasanya ya, karena sangat tergantung dari panjang pipa. Pada bahan plastik, pipa lateral, dan pipa utama sistem irigasi mikro. Jadi kalau untuk pipa kecil C adalah kehilangan tekanan tadi, rumusnya ini. Ini ada fungsi dari apa debit dan juga ada fungsi dari diameternya ya. Sedangkan kalau yang pipa besar diameternya lebih dari 125 persamaannya akan berubah ya menjadi ini ya. Nanti kita lihat contohnya. Nah, kemudian ya kehilangan karena ini tanpa outlet HF ya kehilangan akibat gesekan. Kita lihat J tadi yang sudah dihitung dikalikan L adalah panjang pipanya dibagi 100. Kalau dengan outlet, HF-nya berubah menjadi persamaannya ini ya, ada penambahan F. F adalah koefisien reduksi. Kemudian untuk sambungan, ya biasanya minor loss, itu ada HL. Ya, akibat katup dan sambungan, ini kita lihat ada KR koefisien resistansi, ada Q2 dan D4, ini berarti faktor debitnya ya. Ya, karena dia sudah masuk ke biasanya ke lateral. Itu. Ya. Oke, nah kemudian setiap sambungan akan menyebabkan kehilangan head, kehilangan tekanan ya. Tambahan kehilangan ini dapat digabungkan ya dengan membuat nama baru J aksen. J aksen sama dengan J dikali J aksen sama dengan J dikali SE tambah FE dibagi SE. SE adalah jarak antar sambungan emitter ditambah FE adalah kehilangan akibat sambungan emitter dibagi SE. Ya, SE adalah jarak ya. Nah, besarnya kehilangan head pada lateral dapat dihitung dengan persamaan berikut. Ya, lihat ini pada pipa lateral ya.
Kemudian nilai F yang di sini nanti kita itu menggunakan rumus ini. Ya, di mana N adalah jumlah outlet sepanjang pipa, ya, P adalah eksponen aliran, nilainya 1,75. Jadi ini banyak ya rumusnya ya, sabar. Nah, ini beberapa nilai F reduksi, koefisien reduksi untuk pipa multi outlet. Ya, jadi kalau lokasinya di ujung, di tengah, nilai F-nya beda-beda. Ya, ini urutan aja nih. Ini sebenarnya ada tabelnya sini dan lanjutannya. Ini kan outlet 1 sampai 30 ya. Ini nilai F-nya. Lihat, ini nilainya dari 1 sampai 0,36. Ya, jadi nilainya kita lihat ya. Oke, nilai F-nya. Jadi kalau ngitung nanti F, jangan sampai salah ya. Nggak boleh lebih dari 1 ya. Dan juga nggak boleh negatif juga. Nah, kemudian lanjut lagi ya. Menghitung distribusi debit untuk ditentukan berdasarkan distribusi tekanan yang dengan persamaan ya delta Q. Delta Q adalah perbedaan debit emitter sepanjang lateral dalam bentuk persen ya sama dengan 100 ya karena persentase sama dengan PINX ya. PINX itu adalah ini nanti dihitung di sini ini ya. X itu tadi kan apa koefisiennya ya. Jadi PIN sebenarnya tekanan pada inlet lateral dikurangi PNXN itu berarti pada ujung lateral. X tadi subscribe-nya ya, namanya X gitu dibagi PE. PE adalah kanan rata-ratanya ya. Kemudian apabila PE diambil pada ujung lateral, maka delta X-nya ini jadi P in dikurangi 1 karena ini N-nya sudah 1 ya. Dikali 100 dalam bentuk persentase sama ya, dibagi PEX ya. Nah, ini untuk menghitung perbedaan debit ya sepanjang lateral. Nah, kemudian bagaimana menentukan pompa dan kebutuhan dan lama operasinya? Nah, kita menentukan nanti ini ya. Sistem irigasi mikro membutuhkan energi untuk memindahkan air, jelas ya, melalui jaringan pipa-pipa distribusi yang selanjutnya dikeluarkan melalui emitter atau penetes. Nah, energi tersebut diperoleh dari pompa yang dirangkaikan dengan mesin pembangkit tenaga, jelas ya. Nah, tipe pompa yang digunakan adalah pompa sentrifugal dan pompa turbin. Ini jenis pompanya ya. Nah, besarnya tenaga yang diperlukan dapat dihitung dengan persamaan berikut. Ya, ini menghitung WP. WP adalah output tenaga pemompaan. Ya, BP ini akhirnya adalah ya on input peak power ini ya. Ini WP tadi hasil perhitungan WP dikali apa efisiensi pompa. Biasanya begitu. Nah, WP adalah TDH dikalikan Q debit sistem tadi QS dibagi 100 ini harusnya ya. Sebentar saya ini 102 mungkin ada. Ya, nanti kita lihat contohnya ya. Ya. Ini harusnya 100 pangkat 2 maksudnya nilai 100 ya. Nih. Nah, terakhir ini menghitung TDA. TDA adalah total dynamic head. Ya, ini dengan memperhatikan beberapa macam head yang dibutuhkan. Ini ada SH, beda elevasi sumber air dengan pompa. E adalah beda elevasi pompa dengan lahan yang tertinggi. Ditambah HF1, kehilangan head tadi ya. Mayor head, apa mayor loss, sepanjang pipa. Ya, kemudian HM adalah kehilangan head karena sambungan-sambungan ya. Ya, tadi ya. HF2 adalah kehilangan head pada subunit ya kalau kita mungkin punya ada kalau ini kan pipa utama dan ya sambungan-sambungannya. Nah, ini adalah pipa subunitnya. Nah, paling gampang 20% dari PA ya, totalnya. Kemudian head karena velocity head ya ini karena juga karena kecepatan. HA adalah tekanan operasi emitter yang dibutuhkan di luar ya artinya supaya emitternya bisa menetes butuh tekanan minimumnya ini. HS adalah head untuk faktor keamanan dan ya supaya ada apa tidak ada masalah maka biasanya dilebihkan 20% dari total kehilangan head. Nah, jadi memang banyak ya head-headnya. Nah, ini nanti semua akan kita hitung untuk mendapatkan TDH. Kemudian lama operasi pompa ya rata-rata selama 1 musim tanam ya dapat dihitung dengan persamaan berikutnya. Ya OT sama dengan ini ada faktor konversinya. Ya, DG adalah kebutuhan kotor. Ya, A adalah luas lahan ya di ari dibagi KP ya, ke apa KP ya, debit sumur pompa.
DG nanti dihitung menggunakan persamaan ini ya, karena ada faktor tadi pengaruh leasing ya, pengaruh pencucian ya menggunakan persamaan ini. Ya, oke ya jadi sedikit sedikit koreksi ini aja ya. Ini harusnya tadi ini 100 ya, ya bukan 102. Oke, telah. Oke baik. Nah ini contohnya ya, ini untuk contoh perhitungannya ya. Jadi untuk contoh perhitungan kalau tadi rumus-rumus yang dipakai tadi ada 27 persamaan yang dipakai. Sekarang kita akan contoh ya, kita akan contoh perhitungan untuk perencanaan irigasi mikro di Pulau Haruku ya, ini di Maluku nggak salah ya. Nah, untuk merencanaan ini dibutuhkan data-data. Data-data yang dibutuhkan untuk perencanaan irigasi tetes antara lain nih ya, data sifat fisik tanah, ya, jadi harus sampling tanah yang meliputi tekstur ya tadi water holding capacity atau kapasitas menahan air, kemudian laju infiltrasinya ya. Kemudian peta topografi ya supaya kita tahu beda tinggi, beda height nantinya. Kemudian data kondisi sumber air ya, debit andalannya berapa, fluktuasi elevasi muka air berapa, dan kualitas airnya seperti apa. Kemudian data klimatologi setempat untuk tahu curah hujan, suhu angin, arah dan kecepatannya, dan lama penyinaran ya. Ini untuk menentukan nanti evapotranspirasi potensialnya. Curah hujan untuk melakukan analisa neraca air supaya kita tahu kebutuhan irigasinya. Kemudian data rencana komoditas ya, jenis tanamannya apa ya, karena tentu harus sesuai dengan kesesuaian lahannya. Ya, misalnya cabai, ya misalnya apa jagung dan seterusnya kita nggak tahu ya. Tentu nanti ada analisis kesesuaian lahan dulu. Kemudian data spesifikasi penetes yang dipilih ya, ditetapkan yang meliputi debit dan tekanan operasinya. Kemudian data spesifikasi pompa meliputi jenis materialnya apa, dimensi dan kekuatannya. Nah, ini data-data yang dibutuhkan. Kemudian ini kita masuk ya setelah data-data umum ya kita masuk ke sifat fisik tanah yang tadi harus kita analisis ya dengan melakukan sampel tanah ya dan kemudian bawa ke lab kita mendapatkan lokasinya di mana, kedalamannya berapa dalam mengambil sampel tanahnya tadi. Kemudian kita menghitung spesifik gravity atau berat jenisnya, kemudian bulk density, permeabilitas ya. Kemudian karakteristik kadar air ya, berapa nilai PF ya, VF kapasitas lapang, PF titik lawi permanen dan seterusnya. Untuk kita bisa menghitung TAW ya, total available water dan RAW ya, readable nih ya, readable available water. Ini yang tersedia, ini yang siap dipakai oleh tanaman. Kemudian tekstur tanahnya, berapa persentase liat, lempung, dan pasirnya. Kemudian jenis teksturnya apa. Nah ini dari sifat fisik tanah yang diambil. Kemudian di sini ya kita dapat informasi sumber air yang digunakan adalah air tanah dari sumur bor. Debit andalannya adalah 3 liter per second. Dengan kapasitas reservoirnya tadi adalah 75 meter kubik. Dan kualitas airnya adalah baik. Nah, kita dapat data ini. Ya. Oke, nah berikutnya kita menentukan evapotranspirasi. Ya, pada contoh perhitungan ini kita menghitung menggunakan software ETO ya, software dari apa FAO ya, ada software apa namanya untuk menghitung ETO ya, ada softwarenya itu yang bisa dipakai ya. eh CropWatt ya, CropWatt ya, namanya CropWatt. Nah, itu kita menggunakan metode payment mounted untuk mengetahui nilai ETO-nya dengan data-data suhu udara, penyinaran matahari, ya, kelembapan dan kecepatan angin, ya, kita dapat ini. Nah, dari sini, ya, dari data cuaca kita tahu bahwasanya nilai ETO yang paling besar adalah 4,19 mm. Nah, nanti akan ditanami cabai. Ya, cabai itu nilai KC-nya adalah ya berdasarkan nanti tabel ada nilai KC tanaman untuk cabai. Nah, dari mana 4,19 ini 4,19 kita lihat di sini ya. Dari hasil ya perhitungan ETO bulanan ya. Kita dapatkan nilai rata-rata harian per bulan tersebut adalah ini. Nah, di sini yang paling besar di bulan November ya, 4,19. Nah, ini kita pakai. Ini yang kita pakai sebagai acuan.
ya. Nah, kemudian ya kita bisa buat seperti ini informasinya. Sini ada lahan dan air ya, total luas areanya tadi ini 1 hektar. Total tersedia ini belum ada, tapi debit sudah ada tadi, kondisinya baik ya. Kemudian tekstur tanahnya ini hasilnya silty clay loam. Kemudian MAD-nya tadi 40. Tanamannya cabai, jarak tanam 0,5 meter sekali 0,5 meter. Kedalaman perakiraan 0,6 meter. Presentasi luas kanopi 80% yang diketahui ya. Evapotranspirasi puncak rata-rata tadi 4,19. Nah, di sini kita akan menggunakan tipe penetesnya line source dengan debit penetesnya adalah 1 liter per jam dengan tekanan yang dibutuhkan adalah 1/5/15 ya, dengan penempatan emiternya nanti di dekat tanaman. Kemudian jarak antara penetesnya 50 ya, jumlah penetes per tanamannya adalah satu, jadi setiap tanaman ada satu penetes dengan areal terbasari 80% dan asumsi keseragaman emisi ya, asumsi keseragaman emiter maksudnya ya, ini adalah 90%. Nah, gitu. Nah, ini data-data yang harus kita isi ya. Untuk berikutnya kita pakai. Nah, ini berikutnya menentukan KC ya, koefisien tanaman. Kita lihat karena tanaman itu fase pertumbuhannya beda-beda, mulai dari awal, initial, kemudian crop development, perkembangan tanaman, kemudian mid season, perkembangan musim, dan menjelang panen atau disebut late and harvesting. Nah, ini nilai KC-nya beda-beda. Ini umur tanamannya, HST hari setelah tanam. Nilai KC-nya juga beda-beda. Kita lihat, nah ini ETO-nya tadi kan maksimum 4,19. Nah, ini nilai ETC-nya. Jadi KC dikali etanol, ya ETO, kita dapat ini. Ya, untuk setiap umur tanaman. Oke. Nah, kemudian kita akan menghitung angka pertama dari tadi. Pertama adalah menentukan DX. Ya, kedalaman puncak. Ya, kita masukkan data-datanya. Di sini ya, tadi PW-nya 80%, WA-nya 75 mm per hari. Ya, kita masukkan. Cuma di sini salah ketik nih. Ini harusnya 80% ya, supaya ketemunya ini. Ini salah. Ya. Ini tadi dari data MAD-nya 40%, PW-nya ada 80%, ya dikali 75, ya dikali 0,6 kedalaman akarnya. Jadi kita ketemu DX-nya ini. Intervalnya kemudian kita hitung ya. Nah, sebelum menghitung interval kita perlu menghitung TD. Nah, ya. TD sama dengan ini ya. Ya, ETC-nya dikalikan 0,1 kali PD. Ya, PD-nya tadi adalah 80%. Nah, ini PD sama dengan PW di sini ya, dalam hal ini ya. 80% pangkat setengah ya, ketemu ini ya. 4,31 mm per hari ini ya. Kemudian efeknya kita hitung menggunakan rumus ini ya. Kita ketemu ya, interval irigasi maksimum adalah 2,51 hari ya. Kita ambil yang bawah yaitu 2 hari ya. Tadi PD adalah persentase luas kanopi ya tadi ya. Ini ya, 80%. Oke. Kemudian kedalaman air bersih ya, TDN ya. Ini kita masukkan saja angkanya dikali FA. FA kita anggap 1 kali per hari pemberian irigasinya ya. Jika FA sama dengan 1 maka DN sama dengan TD. Jelas ya karena ini 1. Jadi dia sama, DN sama dengan TD. Ya. FA sama dengan DX dikurangi TD, dibagi TD ya. Dan ingat DN kurang dari sama dengan DX. Ini kontrol ya tadi ya, desainnya ini ya. Kemudian di sini kita lihat kedalaman kotor air irigasinya D sama dengan 100 dikali DN dikalikan TR per EU. EU adalah keseragaman apa, debit emisi ya. Ini 985 harusnya digantinya 90, ini salah. Ya, TR-nya 1,05 tadi nisbahnya ya. Ketemu ini. Volume air irigasi yang diberikan per tanaman per operasi atau G, kita masukkan rumusnya ini. Ya, di mana SP dan SR adalah jarak tanam tadi setengah kali setengah ya. D-nya tadi sudah ketemu, tinggal dimasukkan. Jadi ini ya, setiap pertanaman dapat 1,33 liter per hari. Jadi ini yang harus kita siram jumlah pertanaman. Kemudian waktu yang dibutuhkan untuk pemberian irigasi TA ya, TA dari rumusnya ini ya.
ya G dibagi NP kali QA. Nah, di sini kita ambat ya TA adalah lama irigasi selama penggunaan puncak dan P adalah jumlah meter per tanaman. Tadi ada satu ya, satu buah per tanaman ya dengan debitnya adalah 1 liter per jam. Maka akan ketemu T adalah 1,33 jam per hari. Kemudian laju pemberian irigasi ya IN ya. D dibagi TA dikali FA ya. D-nya tadi sudah ketemu, TA-nya sudah ada, ya FA juga sudah ada, ketemu ini. Ini pembulatan yang 4 mm per jam. Nah, kita cek ya. Ini kita bandingkan dengan laju infiltrasi. Dia harus lebih kecil dari laju infiltrasi. Ya, tadi dari hasil uji tanah infiltrasinya adalah 13 mm per jam, jadi ini masih lebih kecil, masih aman, masih oke. Kemudian kapasitas sistem, ya kapasitas sistem ini QS tadi ya, kita hitung rumusnya, ya ini kita masukkan angka-angka yang ketahui, maka kita tahu ya QS-nya adalah 0,01111 meter kubik per detik ini. Ya. Nah, kebutuhan irigasi total ya tinggal QS dikalikan TA intervalnya, ya ini ya. Maka didapatkan ya kebutuhan air irigasi total adalah perharinya adalah 53,24 meter kubik per hari. Ya, ini penjelasannya ada di sini ya, penjelasan untuk masing-masing simbol di sini. Nah, berikutnya dimensi pipa. Kalau tadi baru menentukan air, jumlah airnya, sekarang adalah menentukan dimensi pipa. Ya, dimensi pipa ya, kan kita tahu ya rumus Q debit sama dengan A dikali V. A adalah luas penampang, V adalah kecepatan. Ya, jadi untuk luas A-nya ini ya kita menggunakan rumus PD kuadrat ya seperempat PD kuadrat ini rumus karena bentuknya pipanya adalah diameter apa bulat ya. Ini adalah luas lingkaran dikali V kecepatan. Tadi kita butuh ya Q sistem adalah 0, ini dengan asumsi kecepatannya adalah 1,2 meter per detik, maka D-nya kita tahu berapa dimensi pipa utama. Diameternya adalah 0,11 meter. Nah, 0,11 meter ini sama dengan 4,28 inci. Nah, kita bulatkan ke bawah menjadi 4 inch. Ya, jadi kan nggak ada ini. Jadi kita ambil diameter pipa utama adalah 4 inch. Kemudian pipa manifold atau pembagi ya. Ini juga sama rumusnya. Ya, cuman kita lihat ini jadi 0 ya, debit di manifold ini adalah 0,0028. Kenapa? Karena ya tadi ada berapa sistem ya? Ada 4 kalau nggak salah ya. Jadi ini dibagi dari ini dibagi 4 ya. Ada 4 blok mungkin ya. Ya, kurang lebih ya. Jadi tinggal ya dibagi 4 misalnya, maka akan ketemu V sama dengan 1,2. Asumsinya sama kecepatannya ya. Maka kita akan dapat diameter apa untuk pipa manifold adalah 0,005 meter atau 2,14 in. Kita bulatkan jadi 2 inch. Nah, kita ke bawah aja ya. Memang kalau dibulatkan ke bawah berarti kecepatannya akan lebih tinggi dia. Ya, maka kecepatannya harus memenuhi kecepatan aliran di pipa ya. Ya. Ke pipa lateral ya. Jadi ya di sini untuk pipa lateralnya ya kita bagi ada 100 ya. Setiap pipa apa namanya setiap satu manifold dia melayani 100 pipa lateral. Kalau nggak salah ya gini ya dibagi ya. Jadi ini tinggal dibagi 100 saja nanti. Ya. Kalau tadi ini dibagi 4 ya karena satu pipa utama ada 4 pipa manifold. Ya. Nah, makanya selalu tata desainnya ya. Nah, ini bagaimana kita menentukan diameternya. Dengan rumus yang sama kita tentukan diameternya maka ketemu 18 mm. Atau nanti berapa inch ya. Berapa inch ya. Jadi seperti itu caranya ya. Jadi kita mencari, kita lihat pipa utama yang paling besar, manifold lebih kecil, lateral lebih kecil lagi ya. Oke, nah sekarang kita ngitung jaringan perpipaannya. Kita ngitung head loss-nya. Ini juga cukup panjang ngitung head loss-nya. Yang pertama kehilangan tekanan akibat friksi atau Mayer loss tadi HF1 ya.
Kita tahu tadi diameternya sudah ketemu, debitnya juga ketemu. Nah, kita masukkan, kita menghitung J. Ya, kita menghitung J, ya. Kemudian ya kita menentukan koefisien F-nya juga, ada tabel H4 tadi dengan H, ya, head loss pipa utama kita hitung. Ini head lossnya cukup banyak ya, 2,3 meter ya. Kemudian kita hitung head lossnya di pipa manifold dengan rumus yang sama. Ingat tapi beda di sininya ya. Kita ikutin rumus ininya. Ini pangkat ternyata tadi ya, 4, ini pangkatnya ya. Pangkatnya hati-hati, ini pangkat, makanya harus pakai kalkulator ya. Pangkat ya. Nah, ini apa, menghitung manifold ya, kita dapat ini untuk head loss pada pipa manifold. Pipa lateral ini juga sama kita hitung, ya, rumusnya juga sama ya. Yang membedakan nanti diameternya ya, dengan diameter yang sudah kita hitung tadi dan debitnya juga. Nah, kita dapat head loss pada pipa lateral ini. Oke. Kemudian kehilangan tekanan akibat sambungan aksesoris itu minor loss HF2. Nah, F2 ini banyak, ada yang di pipa utama juga kita hitung. Ini ya, makanya harus tahu gambarnya dulu supaya kita tahu berapa head loss karena pipa sambungan. Ini kecil sebenarnya ya. Kita lihat ini kecil, nilai nilai head lossnya sebenarnya kecil ya. Tidak bisa kita abaikan sebenarnya. Tapi nggak apa-apa. Ini karena untuk menghitung biar kita tahu cara menghitungnya. Ini head loss di pipa utama. Ini belokan elbow. Ini karena hilang saringan ya. Kemudian ini pelengkap ya. Itu semuanya ada. Kemudian ini adalah pipa manifold kehilangan karena head loss minor ya di pipa manifold. Kemudian ini di pipa lateralnya head lossnya. Ya, kecil ya, sebenarnya kecil sebenarnya ya. Kemudian kita jumlahkan semuanya tadi ya. Head loss di pipa utama, di pipa manifold, kemudian minor loss ya. Anggap sambungnya ini minor, ini harusnya ini salah ketik ya. Minor loss semua juga ditambahkan semua sehingga kita total nanti semuanya. Ini kemudian kita ada apa namanya persentase faktor keamanan, kemudian head tekanan karena kita butuh ya supaya emitternya menetes, kita butuh setengah bar tadi atau 5 meter ya. Hilangan tekanan head pada subunit HF2 tadi yang sudah kita hitung. Ini dia menganggapnya 20% dari HA. Jadi dari ini ya. Nah, kita total semua nanti kita dapat kehilangan tekanan ya. Ini kehilangan tekanan, kemudian kita pakai faktor keamanannya 20%. Kita hitung kehilangan tekanan plus HS, ketemu semuanya ya. Kemudian kita cek beda elevasi sumber air dengan lahan. Jadi beda elevasinya dia 35, kehilangan totalnya 15, masih aman. Jadi kehilangan tekanan nggak boleh lebih dari beda tinggi sumber air dengan lahan. Ini masih 15, masih aman. Tuh, ya. Nah, kemudian kita kontrol untuk menghitung setiap unit tadi. Ini kontrol kehilangan tekanan saja. Ya, berapa. Ya, ini menghitung kehilangan tekanan yang diizinkan pada subunit. Ya, kehilangan tekanan pada manifold dan juga pipa lateral. Ya, ini yang subunitnya ya. Katanya. Oke, saya kira itu ya cara menghitung cukup panjang ya. Intinya kita menghitung TDH ya, total dynamic head untuk menghitung apa eh apa eh berapa daya pompa yang dibutuhkan. Baik, saya kira itu penjelasan dari saya. Untuk berikutnya ada tugas ya. Nanti saya akan kasih tugas kepada Anda ya berupa studi kasus studi kasus ya tentang apa desain irigasi mikro khususnya irigasi tetes ini. Ya, seperti apa nanti akan saya sampaikan di video berikutnya. Demikian yang saya sampaikan untuk materinya. Selamat mengerjakan tugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.